Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Irawan dengan NPM 200201023, Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari MK Software Testing. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan metode pengujian perangkat lunak, yaitu black box testing. Pengujian black box testing adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan output aplikasi. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum? Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source code program. Kemudian white box testing. White box testing adalah teknik pengujian untuk mengevaluasi kode dan struktur internal suatu program. Saat melakukan white box testing, kita akan melibatkan dan melihat struktur kode. Ketika mengetahui struktur internal suatu produk, pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa operasi internal dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan semua komponen internal telah dijalankan dengan baik. Kemudian yang ketiga, unit testing adalah proses pengembangan perangkat lunak di mana bagian aplikasi terkecil yang dapat diuji, yang disebut unit, diperiksa secara individual dan independen untuk mendapatkan hasil yang tepat. Metodologi pengujian ini dilakukan selama proses pengembangan oleh software developer. Kemudian sistem testing adalah pengujian yang dilakukan oleh agen pengujian profesional pada produk perangkat lunak selesai sebelum diperkenalkan ke pasar. Kemudian integration test. Integration test adalah pengujian dilakukan sebelum, selama, dan setelah integrasi modul baru ke dalam paket perangkat lunak utama. Ini melibatkan pengujian dari setiap modul pada individu. Salah satu bagian dari perangkat lunak dapat berisi berupa modul yang sering dibuat oleh beberapa programmer yang berbeda. Hal ini penting untuk menguji efek masing-masing modul pada model seluruh program. Kemudian acceptance testing. Pengujian beta dari produk yang dilakukan oleh pengguna akhir yang sebenarnya. Kemudian usability testing adalah sebuah metode untuk menguji fungsionalitas produk, baik aplikasi maupun website. Pengujian ini dilakukan secara langsung oleh pengguna agar mendapatkan hasil user experience-nya. Kemudian performance testing. Performance testing adalah suatu proses untuk menguji batas ketahanan dan kestabilan sebuah sistem termasuk modul aplikasi dan infrastrukturnya, serta menguji bagaimana sistem atau aplikasi tersebut dapat bekerja kembali setelah terjadi down dalam kondisi load yang tinggi. Kemudian smoke testing. Smoke testing adalah software testing yang akan dilakukan setelah software yang dibuild atau dibuat untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi penting dari program tersebut bekerja dengan baik. Hal ini dilakukan sebelum tes fungsional atau regresi dijalankan pada perangkat lunak yang dibangun. Kemudian stress testing. Stress testing adalah salah satu performance test yang fokus untuk mengetes kekuatan, ketersediaan, dan keandalan dari suatu aplikasi ke dalam kondisi yang ekstrim. Kondisi ekstrim tersebut diantaranya heavy load, high concurrency, atau limited computation resource. Stress testing yang baik juga membantu dalam menemukan bug terkait sinkronisasi, interlock problems, priority problems, dan resource loss bugs. Kemudian sanity testing. Sanity testing adalah software testing yang akan dilakukan setelah software yang dibuat sudah hampir jadi, sekaligus dalam fungsi-fungsi lengkapnya yang sudah jadi. Dengan catatan bug-bug yang ditemukan pada saat smoke testing sudah berhasil diperbaiki. Tujuan dari sanity testing ini tentunya untuk memastikan bahwa bug-bug yang telah diperbaiki pada saat smoke testing sudah selesai diperbaiki dan tidak ada masalah lebih lanjut serta menentukan bahwa fungsi yang diinginkan bekerja seperti yang diharapkan. Jika pada saat sanity testing dapat kegagalan, maka aplikasi akan di-reject supaya
untuk menghemat waktu dan biaya yang terlibat dalam pengujian lebih lanjut. Kemudian pengujian regresi. Pengujian regresi adalah jenis pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menentukan apakah masalah baru adalah hasil dari perubahan perangkat lunak. Sebelum menerapkan perubahan, suatu program diuji. Setelah perubahan diterapkan, program ini diuji ulang di area tertentu untuk mendeteksi apakah perubahan tersebut menciptakan bug atau masalah baru, atau jika perubahan aktual mencapai tujuan yang dimaksudkan. Kemudian nomor 2, menurut Anda, kenapa aplikasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum dirilis? Pengujian diperlukan dengan tujuan untuk menemukan kerusakan maupun kesalahan pada program. Dengan begitu, software yang diuji dapat diperbaiki dan dapat berjalan dengan baik. Kemudian, nomor 3, berikan contoh implementasi pengujian perangkat lunak dengan metode black box testing dan white box testing. Aplikasi yang diuji adalah aplikasi yang menjadi tugas masing-masing. Selanjutnya adalah pengetesan white box dan black box. Untuk yang pertama, kita login di aplikasi tersebut, yaitu saya menggunakan PHP dan aplikasinya inventory barang. Untuk username kita isi sesuai yang ada di database ya, Wes, dan passwordnya juga Wes. Sudah masuk. Untuk pengetesan kita coba daftar tambahkan barang. Misal nama barang Samsung jenis smartphone, mereknya Samsung. Tipe ya, ini untuk tipe A3. Coba kita cek di barang masuk, stok barang maaf. Stok barang masuk Samsung A73 jenis smartphone merek Samsung dan stoknya 60. Coba kita misal barang keluar ya, barang terjual, kita pilih tanggal hari ini, nama barang Samsung, jumlah yang terjual misal 5, menerima saya serangan COD. Coba kita cek di stok barang apakah berkurang. Berkurang ya. Coba kita tes barang masuk atau barang kembali. Jumlah barang kembali misal 2. Keterangan salah alamat. Dan kita cek di stok barang, bertambah 2 stoknya. Untuk login, misal kita salah username atau password, kita tidak bisa masuk ke
halaman tadi ya. Jadi harus sesuai yang ada di database. Itu adalah jawaban UAS dari saya. Kalau ada salah tutur kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.